Yang menjadi pertanyaan sebenarnya begini ya. Ini pembahasan cukup alot juga di kalangan para ulama. Sebenarnya Al-Quran itu bisa difahami atau tidak? Nah, kalau seandainya kita katakan Al-Quran tidak bisa difahami, itu ada keniscayaan yang ada di belakangnya. Kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu bisa difahami, itu juga ada kelaziman yang harus kita konsekuen terhadapnya. Ini pembahasan yang cukup menarik sebenarnya. Sebenarnya Al-Quran itu bisa difahami atau tidak. Tapi menurut hemat saya bahwa Al-Quran adalah suatu kitab yang diturunkan ke satu kaum. Dalam hal ini yang pertama kali mendengar Al-Quran adalah orang Arab dengan bahasa Arab. Dan mereka pasti memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Disinilah kemudian dikatakan kalau orang bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab karena mereka memang orang Arab, berarti kalau bahasa itu dialihkan kepada Indonesia, lalu kita orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab membaca terjemahannya dengan syarat terjemahan yang benar, berarti kita juga bisa menerima pesan-pesan Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Sehingga sangat baik sekali kalau orang ingin memahami makna Al-Quran. Cuman jangan sampai keinginan memahami makna Al-Quran dengan membuka terjemahannya membuat kita lupa dari Al-Quran yang memang diturunkan dalam bahasa Arab itu. Ada sebagian orang mengatakan lebih baik saya membaca firman Allah tapi saya faham daripada saya membaca firman Allah yang saya tidak faham. Firman Allah diturunkan dalam bahasa Arab sementara bahasa saya adalah bahasa Indonesia, maka lebih baik saya membaca firman Allah dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Arabnya. Ini cara berpikir yang keliru. Karena itu walaupun kita punya keinginan untuk memahami firman Allah dalam bahasa kita, jangan lupa dengan bahasa aslinya. Artinya bahasa Arab harus kita baca karena memang Allah menurunkannya dengan bahasa itu. Antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, orang yang memahami dan mengenal lebih dari dua bahasa akan tahu bahwa satu bahasa untuk diterjemahkan ke bahasa yang lain tidak akan menerjemahkan 100%. Pasti ada sesuatu yang tidak terterjemahkan. Paling tidak penekanan-penekanan dalam satu bahasa tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Istilah yang mungkin mirip ternyata tidak bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya kepada orang lain. Bahkan di dalam satu bahasa sendiri, satu kata yang terjemahannya adalah kata itu, kadang kalau digunakan di tempat yang berbeda memiliki makna yang lain, tidak bisa menyampaikan maksudnya dengan sempurna. Misalnya kata ketua dengan kata kepala ya dalam bahasa Indonesia itu kan artinya sama ya. Ketua kelas, kepala kelompok, ketua kelompok. Tapi apakah semua kepala dan ketua itu bisa disamakan? Kapan kita harus menggunakan kata ketua dan kata kepala misalnya? Dan contoh saja. Artinya ketika Allah menurunkan dalam bahasa Arab dengan bahasa yang asli seperti itu, ya kita membaca Al-Quran dengan bahasa yang asli. Memang perlu kita menyisihkan waktu kita untuk memahami melalui terjemahannya. Dan menurut saya salah satu terjemahan Al-Quran yang layak untuk direkomendasikan, paling tidak untuk saat ini, saya katakan bisa direkomendasikan karena lebih baik dari beberapa terjemahan yang pernah saya lihat adalah terjemahan milik Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama cukup hati-hati di dalam menerjemahkan Al-Quran ini dan mereka punya tim, punya lajnah, yang mana lajnah itu setelah menerjemahkan Al-Quran pun akan terus mengontrol perkembangannya. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan pemahaman, untuk supaya lebih lagi bisa memahamkan makna sesungguhnya, makna yang memang dalam tafsir-tafsir Al-Quran ada, mereka akan mengubahnya dalam edisi-edisi berikutnya. Saya kira ini suatu hal yang layak untuk diapresiasi, tapi jangan lupa pada bahasa yang aslinya.